Keputusan Presiden tentang pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Pasal 1. Seluruh wilayah Provinsi Nangro Aceh Darussalam dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer. Pasal 2. Penguasaan tertinggi keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh Presiden. Keputusan Presiden ini berlaku mulai 00.00 waktu Indonesia Barat tanggal 19 Mei 2003 untuk jangka waktu 6 bulan kecuali diperpanjang dengan keputusan Presiden tersendiri. Selepas tengah malam tepat pada tanggal 18 Mei tahun 2003, waktu itu Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, ia mengumumkan izin operasi militer di Aceh untuk melawan gerakan Aceh Merdeka. Tanpa menunggu lama, tepat pada tanggal 19 Mei tahun 2003, pemerintah RI mengirimkan 42.000 pasukan bersenjata, yaitu 30.000 TNI dan 12.000 polisi. Dan operasi berlangsung selama 1 tahun. Operasi ini juga merupakan operasi militer terbesar yang dilakukan pemerintah Indonesia sejak operasi Seroja tahun 1975. Penerapan operasi militer justru membuat suasana kian mencekam dan mengancam orang yang tak bersalah, mulai anak-anak hingga dewasa. Berkaitan dengan hal itu, sedikit ulasan kita rilis tentang kisah hujan peluru di Aceh masa darurat militer. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Saat itu hari Jumat tahun 2003, langit cerah masih menerangi pusat perbelanjaan di kota Luk Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Ketika itu jam menunjukkan pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Masyarakat di sana tampak disibukkan dengan berbagai aktivitas, tapi mereka tak tahu apa yang bakalan terjadi setelah itu. Kendaraan tak henti-hentinya berlalu lalang. Masyarakat waktu itu dikejar waktu deadline untuk salat Jumat. Di tengah-tengah masyarakat yang sedang disibukkan dengan berbagai aktivitas, sejumlah personil BRIMOB tampak bersiaga di pusat kota Luk Sukun itu. Namun di sela-sela kesibukan, tiba-tiba terdengar dor. Terdengar 2 kali letusan senjata entah dari arah mana. Akibatnya, 2 anggota BRIMOB yang sedang berjaga tewas seketika dan bersimbah darah tepatnya di salah satu warung unggas di pusat kota Luk Sukun. Suasana kota Luk Sukun waktu itu yang merupakan kota perdagangan di Aceh Utara berubah menjadi sepi dan mencekam. Tembakan balasan dari aparat semakin membuat masyarakat ketakutan dan panik. Beberapa toko yang semula masih buka juga buru-buru ditutup oleh pemiliknya. Masyarakat yang tadi sibuk berlalu lalang malah kocar-kacir meninggalkan lokasi mencari perlindungan dari peluru nyasar. Baku tembak terus terjadi antara pihak BRIMOB dan gerakan Aceh Merdeka yang diiringi dengan letusan-letusan bom. Ibadah salat Jumat waktu itu terpaksa digagalkan akibat kontak tembak ini. Bukan hanya itu saja, pasukan bersenjata dari BRIMOB itu juga nyaris membakar rumah penduduk di komplek Asbi Mawar yang terletak di desa Pantai Abe, Luk Sukun. Daerah itu juga diduga basis GAM. Baku tembak berlangsung sudah 2 jam. Membuat masyarakat trauma memilih sembunyi di rumah. Dua jam berlalu, rentetan suara tembakan terus terjadi tiada henti. Mereka menembaki apa yang ada di depan mereka, kambing, sapi, kaca rumah. Mereka tembak dengan membabi buta karena mereka sangat marah bahwa 2 orang teman mereka tadi tewas dengan peluru menembus kepalanya. Sesekali mereka mencaci maki musuhnya sambil menembaki apa yang dilihat dari mata mereka.
Letusan senjata yang saling bersahutan terus berlanjut. "Di mana kau, Gam? Ayo lawan kami." Kata-kata itu diucapkan oleh pasukan Brimob yang marah bagaikan kerasukan setan. Setelah 3 jam kemudian, akhirnya mereka pun memutuskan untuk berhenti baku tembak. Aksi kemarahan mereka lalu diarahkan ke puluhan toko yang ada di pusat kota Luk Sukun. Tanpa pikir panjang, pasukan Brimob ini membakar puluhan toko dengan lengkap isi barangnya. Semuanya hangus tanpa sisa seperti elektronik, emas, kelontong, uang, dan lainnya. Semuanya musnah terbakar. Hidup kita saat ini bagaikan hidup di ujung peluru. Merekalah yang berkuasa untuk saat ini, bukan kita, diucapkan oleh salah seorang pemilik toko yang hangus dibakar. Masyarakat yang awalnya bersembunyi di rumah, kali ini mulai tenang dan kembali keluar ke rumah. Setelah keluar, terlihat kumpulan asap hitam yang sangat tebal. Mereka justru berhamburan mendekati lokasi tempat dibakarnya puluhan toko itu. Suasana mencekam di Aceh, khususnya Luk Sukun waktu itu terus berlanjut, membuat masyarakat yang tak bersalah menjadi panik dan ketakutan. Masa darurat militer di Aceh pada waktu itu membuat masyarakat tak bisa kemana-mana karena diselimuti kepanikan dan ketakutan. Pasukan TNI dan Polri mulai bergerak ke pelosok Aceh untuk membatasi ruang gerak GAM. Akibatnya, telah terjadi perusakan fasilitas-fasilitas publik, meningkatnya arus pengungsian karena khawatir menjadi korban perang, lumpuhnya perekonomian di beberapa wilayah, dan jatuhnya korban. Kini darurat militer yang sangat ditakuti masyarakat sudah berlalu. Masyarakat tidak lagi dihantui dengan tembakan-tembakan nyasar maupun kesengajaan. Masyarakat Aceh kembali tersenyum setelah penandatanganan MOU Helsinki antara Indonesia dan GAM. Bangunan-bangunan yang dulunya porak-poranda akibat diserbu pihak bersenjata kini tak tampak lagi bekasnya, sudah dibangun kembali. Semuanya terlihat indah, berwarna, dan tak lagi seperti kota mati. Semoga Aceh terus hidup damai. Demikianlah liputan Haba Sanyus. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.